Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dharma. Nah, di sini kita akan cerita-cerita. Sekilas info. Jadi tadi ada beberapa kawan-kawan sahabat yang udah berhasil murai batunya, udah mulai juara murai batunya. Seperti yang kita bahas, yang kita cerita kemarin, yang kita sharing-sharing tadi, mereka coba praktek dan alhamdulillah itu udah berhasil sebagian yang untuk pemula. Nah, jadi saya sendiri merasa ya bahagia ada pemula yang berhasil. Jadi murai batunya bisa main satu kelas masih. Ya udah, saya bilang sabar dulu, coba lagi. Nah, memang semua tuh butuh belajar lagi, simak lagi, belajar lagi, simak lagi. Nah, itu sahabat-sahabat Kicau Mania Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas cerita tentang kenapa murai batu bisa mahal. Nah, sedikit kita. Jadi kita akan bahas cerita sedikit tentang kenapa murai batu itu bisa mahal. Nah, mahal seberapa mahal Itu mahalnya relatif dari harga jutaan sampai miliar. Bahkan yang termahal yang saya tahu kayaknya Ohara itu yang saya tahu kalau nggak salah 3 miliar ya plus Rubicon lah. Saya pernah baca, pernah nonton di YouTube-nya tuh. Ya, lebih kurang gitulah. Ohara itu dengan harga 3 miliar plus Rubicon, itu fantastis memang untuk ukuran seekor murai batu Ohara. Menurut gimana? Wajar? Wajar, ya kan? Nah, di segmen hari ini kita akan cerita-cerita tentang kenapa murai batu bisa mahal. Nah, saya udah merangkum itu ada 7 kenapa murai batu bisa mahal. Nah, sini ada 7 kenapa murai batu bisa mahal. Yang ketujuh, urutan ketujuh. Kita dari belakang dulu, jangan dari depan. Urutan ketujuh kita bahas. Kenapa murai batu bisa mahal? Urutan ketujuh itu jam terbang. Nah, murai batu kalau memang dia memiliki jam terbang yang bagus, itu harga juga bisa mahal, walaupun nggak juara. Nah, mahal sini kan relatif, ya kan? Itu. Jadi saya pernah ngalamin tuh mencari murai batu yang punya jam terbang tinggi tapi nggak juara. Nah, dan itu harus punya feel bagus. Itu diakibatkan mungkin karena salah perawatan, salah perlakuan. Nah, jadi dia sering lomba-lombakan dan dia punya jam terbang tinggi dan itu ditawar dengan harga yang mahal. Nah, mahal sih kan relatif. Nah, kita bahas. Di urutan ke-6 saya udah membuat satu literatur bahwasannya yang ke-6 tuh duduk di posisi irama lagu. Nah, murai batu kenapa bisa mahal? Irama lagu juga menentukan harga murai batu. Jadi dia punya irama. Jadi saya pernah cerita satu kisah. Jadi murai batu itu dibeli dengan harga yang lumayan mahal. Pasaran murai batu itu mungkin harga 5 juta. Cuman karena dia punya tonjolan yang panjang-panjang, itu burung ditawar 10 juta. Nah, terakhir dibeli. Itu burung itu bukan burung juara, tapi dibeli karena dia punya irama lagu yang bagus. Kadang-kadang dia punya speed yang rapat terus, tapi nggak punya tonjolan. Nah, itu dibeli dengan harga yang mahal karena dia punya irama lagu yang bagus atau dia punya tonjolan yang panjang kali. Walaupun burung itu nggak juara, tapi karena irama lagu bagus dibeli dengan harapan bisa berjuara lagi nanti ke depannya. Itu duduk di posisi ke-6. Yang kelima, posisi kelima itu duduk kenapa harga murai batu mahal di gaya tarung. Nah, jadi kenapa murai batu itu mahal juga ditentukan oleh gaya tarung. Nah, di sini di posisi kelima ini ada gaya tarung. Kenapa saya taruh di gaya tarung? Karena murai batu ada banyak karakter. Ada yang suka ngebebek, ada suka yang standar, ada suka yang klek. Nah, yang mana yang paling bagus? Nah, sekarang akan diminati murai batu yang sujud-sujud, yang
gaya tarungnya sujud, nah senang ya udah itu pilihan, nggak masalah tren. Kalau saya suka murai batu yang nyengklek kayak ciblek ya, kayak kacir itu nyengklek, tapi langka dia mainnya nyengklek, main itu enak murai batu. Saya dulu pernah pantau itu ada 3 murai batu di wilayah saya di Aceh itu yang nyengklek, mainnya nyengklek ke atas. Kalau ngepli banyak lah, kalau ngepli nekan main banyak lah. Kalau sujud itu banyak juga saya lihat. Tapi kalau untuk nyengklek itu jarang biasanya. Dulu murai batu Messi punya Om Chan, terus apa lagi ya? Ada berapa lah lagi itu yang nyengklek, tapi nggak banyak, sekitar 3 atau 5 burung yang murai batu yang gayanya nyengklek gitu. Di urutan keempat itu duduk posisi Katuranggan. Katuranggan juga membuat harga murai batu bisa mahal. Jadi bentuk kepalanya bagus, bentuk badannya panjang, ekornya panjang, kakinya hitam, itu juga bisa membuat harga murai batu mahal, sahabat Kicomania Indonesia. Jadi kenapa murai batu mahal juga, Katuranggan juga dipengaruhi dengan harga. Saya taruh di posisi keempat gitu. Di posisi ketiga saya taruh kenapa murai batu itu mahal, keunikannya. Nah, terkadang keunikan tuh mesti gini dah, unik burung tuh kadang-kadang. Misalnya kayak belorok gitu kan, itu harganya mahal biasanya kan. Belorok sekarang lagi tren, ada tuh saya lihat tadi di Om Jaja ada yang belorok, bagus. Ya, saya lihat tadi berapa nggak pernah nawar saya tadi. Om Jaja, salam hormat. Jadi saya lihat itu belorok juga mempunyai keunikan sendiri. Jadi saya taruh posisi ketiga tuh keunikan burung dan lain sebagainya. Keunikan kan banyak di unik-unik di burung tuh. Beloroknya cantik, rapi. Terus saya juga pernah lihat itu harganya mahal. Itu burung yang belum jadi aja itu dia uniknya di sayapnya. Jadi sayapnya tuh ada putihnya kayak kacer. Itu juga harganya mahal. Itu karena keunikannya. Jadi saya taruh di posisi ketiga. Kenapa harga murai batu itu mahal? Jadi keunikannya juga di posisi ketiga. Nah, di posisi kedua, kenapa murai batu itu mahal? Itu karena terah dan keturunan. Nah, jadi itu gila sama sekarang. Terah juga mempengaruhi harga murai batu, keturunannya itu. Prestasi bapaknya, terah dari indukan, dari betinanya juga, itu akan membuat murai batu kita mahal harganya. Prestasi kakeknya, prestasi dari indukan, itu akan membuat murai batu kita mahal harganya. Jadi saya taruh di posisi kedua tuh terah. Jadi kenapa murai batu itu mahal? Itu di posisi kedua terah. Nah, di posisi pertama ya kan? Saya taruh kenapa murai batu itu mahal di posisi pertama adalah prestasinya. Nah, di sini nggak ada orang yang berani bantah. Gak ada orang yang berani bantah gitu. Kenapa Om? Karena memang murai batu yang termahal sekarang itu adalah karena prestasinya. Prestasi di Latber itu harganya beda, Latpres harganya beda, di regional juga beda, di nasional juga beda. Nah, burung yang punya prestasi mentereng, apalagi dia bisa prestasi hat-trick 1-1-1, quadrick 1-1-1-1, itu harganya pasti fantastis. Terus dia bisa mengikuti di event-event nasional, di Piala Raja, Piala ya top sekarang lah, yang EUU besar sekarang nih, Piala Presiden. Itu kalau juara 1 itu harganya udah gila tuh, di atas 1 miliar lah tuh, mahal harganya. Nah, jadi saya taruh kenapa murai batu itu mahal, saya taruh di posisi pertama tuh prestasinya. Nah, jadi memang saya sendiri itu mengakui burung yang prestasi itu pasti harga lebih mahal. Dan kalau dia bisa juara di lintas EU, saya tuh pernah simak itu ada beberapa burung nasional itu juara di lintas EU. EUA dia juara hat-trick, di EU2 dia juara, EU3 dia juara, EU4 dia juara, di independen dia juara. Itu salah satu burung murai batu kontes yang terbaik menurut saya. Nah, jadi saya salam hormat untuk yang punya murai batu yang bisa juara di lintas EU, itu luar biasa. Ya, lebih kurang gitu kawan-kawan sahabat Kicomania. Kenapa murai batu mahal? Ya, yang pertama prestasinya, yang kedua terah atau keturunannya, yang ketiga karena keunikannya,
yang keempat karena katuranggan, yang kelima karena gaya tarungnya, yang keenam karena irama lagunya luar biasa, yang ketujuh jam terbangnya yang juga lumayan bagus, mentereng gitu, yang lumayan jauh. Jadi untuk sahabat Kicomania Indonesia, jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap berjuang. Sayang selalu dengan kecuannya. Yo ya, jangan lupa dukung teruslah channel saya. Jangan lupa di subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe, like, comment, and share. Mohon dukungannya selalu dari sahabat Kicomania. Salam hormat. Terima kasih yang udah subscribe. Mohon di share. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi, bisa menikmati lagi komunikasi di dunia maya ini. Oke, sekian dulu dari saya. Salam hormat selalu. Salam Kicomania Indonesia. Maju terus Kicomania Indonesia. Wassalam.